Oke, halo teman-teman semuanya. Halo Debbie, Devon, Queen, Sasa Gladys, Kak. Halo, apa kabarnya nih semuanya? Luar biasa. Iya, view sama Sasa. Debbie, gimana kabarnya Debbie? Baik. Baik. Sasa Gladys, Baik. Kak. Halo. Waduh, Cece Tika. Iya, semoga kita semua sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ayo sama-sama kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata. Yesus, terima kasih Tuhan buat pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak IHK Grow yang hadir pada ibadah pada Minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu dari kami, agar kami dapat duduk, diam, dapat mendengarkan ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Oke, kita akan putar ibadahnya. Itu siapa? Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Pasti sehat semua kan? Oke, siapa yang bersuka cita buat Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Yeay, Tuhan nih buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan Bersuka, yeah. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, Besok bersuka. besok bersuka, Sekarang. sekarang bersuka.
bersukacitalah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay, tepuk Yeay. tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau masuk dalam lagu penyembahan. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. 'Cause 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 I am yours, now forever. 'Cause
Happy Sunday. Ya, gimana kabarnya growers di rumah? Pasti semuanya sehat semua kan? Oh iya, kalau Kak Siska gimana nih Kak kabarnya? Kabar Kak Siska sangat luar biasa, Ce. Waduh, Kak Siska kayaknya semangat banget ya pada minggu ini. Iya, growers masih ingat nggak tentang ayat hafalan minggu lalu? Ya, teman-teman yang ada di rumah, yuk kita mau sama-sama review lagi ayat hafalan kita minggu lalu yang ada di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama kita katakan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, oh iya, Kak Siska, kok Kak Siska kayaknya semangat banget nih, lebih semangat daripada minggu-minggu sebelumnya. ya benar Kenapa sih, banget Kak? Ce, karena kemarin kan minggu lalu ya, kita udah bahas nih tentang sikap pemenang, yaitu tentang bangkit dari kegagalan. Nah, minggu-minggu yang lalu Kak Siska udah belajar nih bagaimana kita harus bangkit dari kegagalan. Nah, minggu ini, Cece tahu nggak temanya apa? Apa tuh Kak Siska? Nah, minggu ini kita mau bahas tentang sikap pemenang, yaitu semangat. Yuk, Cekesia dan teman-teman yang ada di rumah kita sama-sama katakan. 1, 2, 3. Semangat! Nah, teman-teman, kita minggu ini kita mau dengerin firman Tuhannya tentang semangat. Siapa yang hari ini semangat? Mau dong angkat tangannya. Aku. Waduh, ada semangat semua ya. Sasa sama Glady semangat nggak nih pada hari ini? Wih, samaan kita nih background-nya ya. Kita lagi di Earth. Iya, kita semua minggu ini kita mau dengerin khotbah judulnya Semangat yang akan dibawain oleh Papi Fendi. Silakan Papi Fendi. Oke, makasih Cece Kesia, makasih. Oke. Growers sudah semangat, yang sudah semangat katakan amin. Amin. Yes, kita akan bahas pada kesempatan siang ini, cuman singkat waktunya, cuman sisa 5 menit. Hari ini kita akan bahas tentang semangat, sama-sama katakan yang semangat, katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Iya, tapi semangat kata-katanya banyak yang lemes nih. Nah, kita akan belajar semangat itu artinya apa sih? Mungkin beberapa yang dari kita nih, anak-anak kita masih belum tahu semangat itu apa sih, Papi, gitu kan. Nah, Papi cari nih semangat itu artinya apa sih? Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yang pertama, semangat itu artinya kekuatan. Sama-sama katakan kekuatan. 1, 2, 3. Kekuatan ya. Semangat juga bisa dikatakan kegembiraan ya. Kalau kita semangat biasanya kita hatinya itu tuh gembira banget gitu ya. Jadi ngelakuin sesuatu tuh happy gitu ya, bawaannya happy dalam batinnya, ada bergairah namanya. Nah, semangat juga bisa dikatakan nafsu atau kemauan ya. Biasanya kalau kita semangat, biasanya mengerjakan sesuatu tuh mau gitu ya. Kita nggak usah disuruh siapa-siapa, nggak disuruh papa, mama kita, nggak disuruh sama koko atau cece kita. Biasanya kita kerjain. Nah, orang yang mengerjakan sesuatu mau sendiri itu biasanya semangat. Nah, pasti adik-adik grower, anak-anak growers di sini nih, yang hari ini datang ibadah, nggak usah disuruh-suruh mama sama papanya, nggak suruh dibangunin, apa segala macam, bisa kerjain sendiri. Pasti anak-anak growers yang semangat. Weh, kasih jempol dulu dong buat teman kanan kirinya. Kasih tos kanan kirinya, katakan semangat yuk. Nah, cuma ada Devon sama Queen doang, sama si Sasa sama Gladys ya. Oke, itu arti semangat. Nah, sekarang Papi mau rangkum nih. Semangat itu artinya apa sih, Pit? Susah banget, ribet ya. Tadi ada yang bilang kekuatan, ada yang bilang kemauan. Nah, semangat itu gampangnya dikatakan semangat itu seperti energi atau kekuatan ekstra ya. Kalau ibaratnya kalau kayak ini anak ini kalau mau ke atas, mau roket, biasanya kan ada bahan bakarnya gitu ya. Nah, semangat itu juga seperti itu. Jadi sebuah kekuatan yang gerakin orang untuk berjuang, bekerja ataupun belajar ya. Kalau kita sebagai pelajar, dia punya semangat itu artinya dia punya kekuatan untuk ayo mau melakukan belajar ya. Nah, bedanya apa orang yang bersemangat sama orang yang nggak semangat? Orang yang nggak semangat juga belajar, orang yang nggak semangat juga temen aku juga sama, ke sekolah juga. Bedanya ini ya.
orang yang bersemangat melakukan sesuatu itu jauh melebihi dibanding orang biasa. Jadi dia tuh jauh melebihi orang biasa. Kalau orang biasa 1 sampai 10, nilainya mungkin di angka 5. Orang yang bersemangat itu melakukannya jauh melebihi dari yang biasa. Bukan 5, tapi 6 atau 7 atau mungkin 8 atau 9. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita tahu sekarang orang yang semangat melakukan lebih banyak atau lebih punya kekuatan ekstra untuk lebih daripada orang biasa gitu. Gampangnya gitu ya. Nah, ini Papi langsung ajak nih kepada adik-adik sama anak-anak grower. Pi, apa sih pentingnya kita bahas semangat? Apa hubungannya sama mental pemenang? Apa hubungannya sih kita mau menang harus semangat? Nah, Papi kasih tahu. Ada 2 hal yang siang hari ini kita belajar nih kenapa penting sih bersemangat. Nah, yuk anak-anak growers. Yang pertama, pentingnya semangat. Sama-sama kita baca ya. Judulnya yang pertama, meringankan beban. 1, 2, 3. Meringankan beban. Oke, Papi bisa minta siapa yang bisa baca bantuin Papi ya? Aku. Oke, Koko Devon dulu deh. Habis ini nanti Dede Evelyn ya. Dede Evelyn yang nomor 2. Ya, Koko Devon bisa baca Amsal 18 ayat 14 dengan suara yang keras biar semuanya yang anak-anak grow ini hari ini bangun gitu ya. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk. Kalau dengar Koko Devon ngomong hari ini semangat, pasti semuanya ikut semangat. Ayo Koko Devon silahkan. Amsal 18 ayat 14. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Yes. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan. Yes. Nah, jadi yang pertama kenapa semangat itu penting? Ya, jawabannya pertama tadi. Semangat itu meringankan beban. Mungkin semua udah mulai garuk-garuk kepala. Apa sih Pi maksudnya meringankan beban? Nah, Papi kasih tahu nih, maksudnya beban atau penderitaan buat yang anak-anak growers lah ya, yang mungkin anak-anak hari-hari ini kita juga mungkin banyak ya sekolah online. Waduh Pi, aku sekolah online enak sih bisa sambil tiduran apa segala macam. Tapi tugasnya banyak, setumpuk nih segini nih, ya PR-nya banyak. Ya mungkin benar nggak? Ya anak-anak yang sekolah online pasti udah ngomongnya sama deh. Pokoknya judulnya sama. Tugasnya banyak Pi, ya. Bebannya banyak nih, mesti bikin PR, mesti ada ujian, mesti ada kuis, mesti ada tugas segala macam. Nah, itu juga beban, itu juga penderitaan buat sekolah, pelajar gitu ya. Jadi, kalau kita semangat itu kalau kita mengerjakan tugas yang banyak itu, kalau kita kalau semangat itu pasti membantu kita menyelesaikan tugas itu lebih ringan ya dibandingkan kita malas-malas, dibandingkan kita nggak semangat, kayaknya aduh capek deh, kayaknya ngantuk, kayaknya berat gitu ya. Tapi kalau kita semangat, sama-sama katakan semangat. Kalau semangat tugasnya tuh cepet dikerjainnya. Tugasnya tuh kok nggak berasa ya. Tadi banyak, tiba-tiba udah habis, udah selesai. Udah bisa main deh sama Dede, bisa main game segala macem. Itu karena kenapa? Karena kita semangat. Jadi semangat itu meringankan beban kita. Itu yang pertama ya. Jadi kalau anak-anak growers punya beban, punya kesulitan, ada yang mungkin lagi sakit. Aduh, aku lagi sakit nih Papi. Aku ada tugas banyak dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang, aduh aku sakit nih Papi, soalnya teman-teman aku ngejek aku, suka bilang aku gendut, aku jelek gini-gini. Jangan salah, kalau kita semangat, hal-hal yang kayak gitu tuh, yang mau bikin kita down, yang mau bikin kita berat, yang kita bikinnya kayaknya bete, bad mood. Nah kalau kita semangat, pasti hal-hal kayak gitu, enteng lah. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua, semangat itu pentingnya apa sih? Yang kedua, sama-sama katakan ada upah atau hasil. 1, 2, 3. Ada upah atau hasil, atau yang namanya reward. Reward itu artinya hadiah. Nah, tadi Papi suruh Dede Evelyn. Dede Evelyn bisa dibuka, mungkin dibaca 2 Tawarik 15 ayat 7 dari kata tetapi. Dede Evelyn. Ada Dede Evelyn? Dede Army itu. Dede Army ada? Ada, bisa dibacain Dede Army. Iya.
Oke, yuk. Kameranya mana, Dede? Dede Evelyn, kameranya dihidupin dong. Gelap. Itu kelihatannya kayak imposter soalnya. Hah? Imposter apaan? Ayo bacain. Ngerti. Ayo bacain. Tetapi bisa baca lah. Iya, nggak bisa. Gak bisa baca. 2 tawarik itu, 2 tawarik. Ayo, 1, 2, 3. 2 tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Iya, terima kasih Dede Evelyn yang sudah bacain hari ini firman Tuhan. Ore, kasih tepuk tangan dulu dong biar Dede Evelyn semangat. Ya, tadi Dede Evelyn ngomong, tetapi kamu ini ya semua daripada anak-anak growers yang dengar firman Tuhan. Kata Tuhan hari ini kuatkan hati kita. Jangan pernah lemah semangatnya. Artinya apa? Jangan pernah kendor, jangan pernah semangat kita hilang. Ya, kita itu harus tetap semangat. Kenapa sih Tuhan bilang harus tetap bersemangat? Karena ada upah, ya. Karena ada sesuatu, ada hasil yang Tuhan janjikan buat orang-orang yang bersemangat. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini langsung Papi kasih contohnya. Masa sih orang yang semangat ada upah? Nah, yuk kita lihat. Ada satu orang di dalam perjanjian baru yang namanya Zakeus. Ya, di Lukas 19 ayat 3 sampai 4, Papi bacain deh biar cepet. Di situ ada seorang yang namanya Zakeus, ya. Waktu itu dia orang yang kaya, ya. Pekerjaannya adalah memungut cukai. Memungut cukai itu apa sih? Artinya dia ngambilin uang dari orang lain, dari tetangga, dia ambil buat dikasih ke negara, ya, seperti itu. Mungut pajak. Intinya begitu kira-kira. Tapi dia kadang-kadang minta atau ngambil duit dari orang lain, tetangganya atau siapapun di sekeliling dia. Itu kadang-kadang dia mintanya lebih banyak daripada yang semestinya gitu. Kira-kira seperti itu kerjaannya si Zakeus. Yang ayat 3. Nah, Papi mau bacain. Zakeus itu berusaha satu hari untuk melihat orang apakah Yesus itu. Karena Yesus dikabarin di ayat yang pertama masuk ke kota Yeriko. Nah, si Zakeus ini penasaran, pengen ngeliat. Dia sering dengar Yesus ini buat mujizat, air tawar jadi anggur, orang mati bisa bangkit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Nah, si Zakeus kan penasaran dong, sama kayak kita anak-anak gitu. Saya mau lihat Yesus seperti apa. Nah, lihat. Di ayat ketiga bagian B, tetapi Zakeus tidak berhasil. Waduh, Zakeus ini gagal anak-anak. Dia pengen lihat Yesus tapi nggak bisa. Dia ngomong nggak berhasil. Nah, kenapa Zakeus nggak berhasil? Padahal kan dia orang kaya, dia kan pungut cukai, dia kan punya anak buah. Nah, kenapa dijelasin? Karena orangnya yang waktu itu mau ngelihat Yesus banyak. Bukan cuma Zakeus sendiri, tapi banyak. Ya. Terus yang kedua masalahnya bukan orangnya aja yang banyak mau lihat Yesus. Zakeus ini punya badan pendek, ya. Badannya pendek banget nih. Mungkin kalau Yesusnya segini gitu ya, Zakeus segini nih. Kecil banget gitu ya. Jadi Zakeus itu pendek, nggak bisa ngeliat-lihat. Aduh, nggak kelihatan nih Yesusnya seperti apa. Mana orang banyak. Nah, ayat 4 lihat ini. Nah, si Zakeus ini karena dia badannya pendek, orangnya banyak mau lihat Yesus, dia nggak menyerah, dia pantang menyerah. Dia tetap semangat. Dia lari, mendahului orang banyak belum nyampe di situ. Dia panjat pohon yang tinggi. Ya, bisa dibayangin orang pendek panjat pohon seperti itu. Ya, Papi nggak tahu ada yang pernah panjat pohon nggak. Kalau Papi sih dulu kecil pas main layangan, Papi sering panjat-manjat seperti itu ya. Sering manjat genteng, sering manjat apa gitu yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di tempat tinggi, kita bisa ngelihat orang, kita bisa ngelihat yang lebih banyak dari apa yang orang bisa lihat gitu. Nah, singkat cerita, dia itu semangat. Dia itu mendahului orang banyak. Dia itu nggak mau menyerah. Ini yang namanya orang yang bersemangat. Sama-sama katakan bersemangat. 1, 2, 3. Bersemangat. Nah,
apa hasilnya ketika Zakheus semangat, ketika banyak orang mau lihat dia nggak bisa, dia pendek, dia mau suruh orang gendong nggak bisa, nggak ada yang mau, karena orang benci Zakheus. Tapi dia nggak mau menyerah. Dia semangat, dia panjat pohon yang tinggi, dia tunggu di atas pohon. Nah, hasilnya apa? Coba kita lihat nih. Ayat ke-5 dan ke-6. Nah, Zakheus punya semangat mendapatkan apa? Yang tadi yang kedua kita belajar. Kenapa Zakheus bersemangat? Karena ada upah, ada hasil, ada hadiah ketika buat orang yang bersemangat. Jadi kalau anak-anak grow hari-hari ini, aduh Pi, aku bosen nih di rumah, aku mau malas-malasan aja sih sekolah. Ya, Papi kasih tahu, orang yang semangat selalu ada upah. Orang yang bersemangat pasti dapat hadiah. Ya, kalaupun kita nggak dapat hadiah dari orang-orang sekeliling kita, papa mama kita mungkin nggak kasih hadiah. Mungkin guru kita juga nggak pernah kasih hadiah. Mungkin kakak-kakak Siska atau Kak Keisha juga nggak kasih kamu hadiah. Papi mau kasih tahu, Tuhan di atas sana, dia selalu ngelihat anak-anak yang semangat. Biasanya nih, Tuhan pasti memberikan kalian tuh hadiah. Yang mau dapat hadiah dari Tuhan Yesus, katakan yes. Yes. Nah, sama kayak Zakheus. Zakheus juga nggak nyangka, nggak ngira. Ketika Yesus nyampe di situ, Yesus nengok ke atas. Dia tahu Zakheus tuh saking semangatnya ada di atas pohon. Zakheus, dia bilang, kata Yesus di ayat ke-5, Zakheus segera turun. Hari ini aku, Tuhan Yesus, mau masuk dan menumpang di rumah kamu. Wah, Zakheus seneng banget. Bukan hanya dia dipanggil namanya, bukan hanya dia diterima sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang, aku mau makan sama-sama sama kamu. Aku mau sama-sama kamu. Waduh, bisa kebayangkan Zakheus tuh punya uang banyak, tapi dia nggak se-happy punya Tuhan Yesus. Makanya orang yang bersemangat pasti dapat hasil. Orang yang bersemangat pasti dapetin upah. Orang yang bersemangat pasti dapetin sesuatu yang terbaik. Nah, penutupnya ya ini. Yo, sama-sama. Mungkin udah lihat ya gambarnya apa di sini? Ada gambar apa? Kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci. Papi tahu pasti semua anak-anak grow pernah dengar perlombaan antara kura-kura dengan kelinci. Kalau dibilang lomba, kelinci sama kura-kura yang jalannya lebih cepat, kira-kira siapa? Kelinci. Kira-kira pasti kelinci lah ya. Lompat-lompat aja, kura-kura kan net. Nah, jalannya, aduh, lemot dah kalau kita ngomong kayak internet gitu ya, lemot gitu ya. Tapi selalu di akhir cerita, kita selalu mendengarkan hasil cerita yang sama, yaitu apa? Kura-kura mengalahkan kelinci. Kok bisa, Pi? Kok si kelinci bisa kalah sih? Nah, kenapa? Coba. Karena kelincinya berhenti. Karena dia bilang, aku pasti menang, aku tidur-tiduran, aku pasti nyampe lah. Akhirnya si kelincinya tidur atau bobo di tengah jalan. Kura-kuranya tetap kerja, semangat. Nggak apa-apa lemot, yang penting alon-alon asal kelakon gitu ya. Ini kura-kuranya orang Solo nih ya, saudaranya Om Tukul gitu. Jadi yang penting beliau lambat asal selamat, asal nyampe. Makanya ada satu quotes yang bagus banget ya, itu yang hitam. Nah, mungkin karena ini bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Inggris nggak? Siapa yang bisa bacain Papi? Yuk, yang belum siapa tadi? Cekesia, bisa kasih tahu? Siapa nih yang bacain? Aku Papi Fendi. Oppo aja nih, siapa nih? Oppo aja nih. Oppo saja, siapa ya? Ayo, yang belum siapa? Aku bisa kok, please. Gantian, siapa? Ayo. Tika. Oke, Cece Tika bisa bantu Papi. Cece Tika. Ayo, kita tutup nih habis ini selesai. Okay. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Oke, artinya apa? Orang yang bekerja keras, orang yang bekerja semangat, mengalahkan orang yang punya bakat atau talenta. Ya, si kura-kura kerjanya semangat, kerja keras. Dia walaupun sedikit, dia tapi tetap semangat. Ya, dia nggak mau berhenti. Ya, dia kerjain lebih banyak, lebih berat, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya jalan terus deh. Nah, orang yang kerja semangat mengalahkan orang yang punya bakat.
Ya, Papi mau kasih tahu buat anak-anak grow, pesen Papi siang hari ini. Mungkin kalian bukan anak yang pinter, mungkin kalian bukan anak yang apa ya orang bilangnya, otaknya encer lah isinya. Kalau otak encer itu kan baca sekali udah ngerti gitu ya. Ada yang mungkin bacanya mesti berkali-kali. Papi mau pesen sama kalian. Papi juga bukan orang yang pinter, tapi Papi orang yang semangat. Papi mau kerja keras. Kalau yang pinter, kerjanya bacanya mungkin sekali 2 kali. Papi setiap hari ketika dikasih pelajaran dari guru, Papi ngulang 4 kali. 1 hari Papi baca 4 kali. Sampai ke dalam ujian, Papi cuma baca, Papi udah inget. Jadi kenapa Papi dulu SD ranking terus di pokoknya 1 sampai 10 itu Papi pokoknya masuk ke 6 besar. Ya, bukannya Papi pinter, sebenarnya karena Papi semangat. Ya, Papi pikir yang lain bisa pinter. Mamanya Papi dulu bilang gini, yang ranking 1 makan nasi, kamu juga makan nasi. Yang Ono makan sop, Papi juga makan sop. Kamu bisa pasti. Yang penting harus semangat. Wah, ketika Mami Papi kasih tahu begitu, ya udahlah, pokoknya Papi semangat. Akhirnya apa? Papi bisa dapat ranking, bisa dapat hasil. Ketika dapat ujiannya bagus, nilai rapotnya bagus, mamanya Papi ya senang gitu ya, bisa beliin hadiah, beliin kado. Seperti itu ya anak-anak grow. Jadi Papi tutup hari ini penting untuk kalian nanti mau sukses, mau berhasil sebagai pelajar, sebagai nanti orang yang nanti kerja, kuliah apapun, kalian harus memodalkan yang satu yang namanya semangat. Papi balikin ke Cekesia. Makasih. God bless. Oke, semua boleh dibuka nggak nih mic-nya? Thank you Papi Fendi yang udah nyampein khotbah tentang semangat. Gimana teman-teman? Semangat nggak? Semangat. Nah, karena kita semua hari ini semangat, biar tambah semangat, coba Kak Tukul. Kita mau ajarin nih anak-anak IHK Grow tepuk semangatnya gimana nih Kak Tukul? Nih, Papi bantuin Kak Tukul untuk nonton ya. Nanti abis ini Kak Tukul yang ini nih ya. Nih, ini caranya nih Kak Tukul punya nih. Ini tepuk semangatnya Kak Tukul ya. Mana? Tunggu sebentar. Udah siap ya? Udah siap-siap ya? Mungkin ya. Dibuka dong mic-nya. Duh, mana ini? Kok nggak mau? Tunggu. Oke, sudah ya? Nah, Waduh, ada adik-adik, tuh. saat ini kita juga akan Om Tuku punya yel-yel buat kita semua. Kita akan belajar namanya tepuk semangat supaya kita semua semangat. Nah, seperti ini, tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Oh, nah, ulangin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yes. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, thank you. Ayo Kak Tukul, ajarin nih anak-anaknya. Oke, Kak Tukul, silahkan. Cek, Waduh. cek. Kak Tukul, suaranya nggak ada suaranya nih. Nggak ada suaranya, Kak Tukul. Wah, sama juga nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Nah, coba Kak Tukul. Coba cek dulu. Ya, nggak ada suaranya, Kak Tukul. Nggak ada suaranya. Oke, semuanya. Kita mau buka mic-nya, kita mau sama-sama belajar. Tepuk semangat ya. Nih. Oke, Cici Kesia. Udah siap? Siap. Dede Evelyn mana nih? Sama Tasya kok nggak pada kelihatan? Sasa, Gladys. Ayo dong, buka dong videonya. Oke. Ayo ya, sama-sama Cece, Papi Fendi, sama Kak kita bareng-bareng nih. Semuanya maka tukul. Tepuk semangat. I am the best. I am the best. You are the best.
We are the best. Yes, yes, yes. Oke. Sama-sama ya. Kita mau yang lebih cepat lagi dan lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Yes. Sorry. Udah bisa belum nih? Mau tes Tika? Coba Tika. Ayo Cici Tika, yuk. Cici Tika, ayo. Sudah hafal. Ayo Cici Tika, bimbing kita ayo. Gimana? Tepuk semangat. Waduh, Queen. Ayo Queen, kita bareng ya. Ayo Queen sama Devon. Oke. Ayo Cici Tika sama Queen sama Devon. Sama-sama ya, jangan lebih cepat. Ayo Cici Tika. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Yeay. Waduh, thank you Kak Tukul udah ajarin anak-anak IHK Grow tepuk semangat. Biar semuanya anak-anak IHK Grow pada semangat semua ya. Hari ini jadi tambah semangat nih. Oke. Gimana nih khotbahnya pada hari ini? Seru gak? Seru. Sangat ya. Sangat seru ya. Yeay. Sebentar, ada ayat hafalannya ya. Belum ya. Nih, satu ayat lagi, dikit lagi. Nah, jadi Cek Kesha, apa nih kesimpulan ibadah kita hari ini? Iya Kak Siska, kalau kesimpulannya yang aku tangkap nih pada hari ini, karena Zakheus itu semangat, walaupun dia itu orangnya kecil, walaupun dia itu pemungut cukai dan dia berdosa, tapi dia itu karena dengan semangatnya yang luar biasa loh, dia tuh bisa mencapai keinginan hati dia untuk dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, jadi intinya kita harus semangat. Bye-bye. Nah, gimana adik-adik? Terberkati oleh firman Tuhan kan? Oke, minggu ini ayat hafalannya adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, aja. Happy Sunday. Oke, Papi Fendi, boleh di-play lagi nggak tadi tuh yang Koko Andrew di stop aja. Kita mau baca bareng-bareng Amsal 17 ayat 22 ya. Sure. Sudah ya. Oke. Yuk. Ayo Aku baca mau sama-sama. dengerin kalian pada baca sama-sama di Amsal 17 ayat 22. Ayo nyalain mikrofonnya dulu. Kita baca bareng-bareng ya. Dari Amsal 17 ayat 22. Kita bilang 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, sekali lagi ya, sama-sama. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yeay. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman IHK Grow semuanya. Semoga kita di minggu ini kita tetap semangat nih. Kita udah mau Natal bentar lagi. Aku seneng banget. Aku di rumah udah pasang pohon Natal loh tadi sama Cici Jolin. Kalian udah pasang belum pohon Natal di rumah? Bibi belum. Nanti aku bakal
pasang pohon Natal low budget. Devon gimana Devon? Mau pasang pohon Natal low budget. Oh, pasang pohon Natal low budget Cuma berarti pohon sendiri ya Natal Devon Dewi ya. kecil. Pohonnya Oh, kecil. Natal Dewi nggak kecil. apa-apa. Kayak Zacchaeus kecil. Pohon Natalnya terbuat dari besi kecil. Waduh, keren dong Devon. Nanti difoto ya masing-masing ya. Masukin ke IG-nya ya. Bareng-bareng sama papa mamanya foto. Oke, sekarang ibadah kita udah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Aku mau minta Kak Siska untuk tutup dalam doa. Oke, semuanya yuk. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Semuanya lipat tangannya ya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami semua bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat kami lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari kami, supaya boleh meringankan beban kami dan juga kami boleh mendapatkan hasil dan juga upah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak IHK Grow yang siang hari ini boleh ikut ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga ya Tuhan. Dan Kau juga memberkati anak-anak IHK Grow yang masih belum dapat boleh hadir dalam ibadah Zoom. Kiranya minggu-minggu depan ya Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka untuk mereka mau beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berharap kepada Engkau ya Tuhan, Kau memberkati orang tua setiap IHK Grow dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami supaya kami boleh terus menjadi berkat dan kami tetap semangat dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang selanjutnya. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melindungi kami dan juga menjaga kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelumnya mungkin Cek Kesia bisa. Oke. Kita mau foto dulu. Ayo Sheris, Hasa.